tayamum. Murad qalilan. Murad. Silakan. Ya, bisa Pak. Kita berkali itu. Ini alur kan? Tayamum. والذي يبطل التيمم في الوسط والذي يبطل التيمم صراحة تسعة نحن إسلام أصول صراحة في الوسط. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da darasna sunan at-tayammum. Terus al-an walladhi yubtilu at-tayammum. Yang membatalkan tayammum. Walladhi yubtilu at-tayammum thalathatu asya'. Yang membatalkan tayammum itu salah satu usia. Ada 3 hal. Ahaduha kullu ma abtala al-wudu'. Semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayammum. Antum hadas, buang kecil, menyentuh non-mahram, istri misalnya, maka batal wudu. Sekaligus kalau tayammum itu tidak ada. Ya. Jadi kalau orang wudu bersentuhan dengan wanita non mahram batal wudu. Begitu juga kalau antum tayammum jika menyentuh perempuan non mahram maka batal wudu. Setiap yang membatalkan wudu maka itu membatalkan tayammum. Wasabaqa bayanuhu fi asbabil hadath. Sudah lewat pembahasan kita sebab-sebab hadath. Fama kana mutayammiman in ahdatha batala tayammum. Selama seseorang tayammum maka ini syaratnya ada syaratnya. Maka tayammum ada. Nah, intinya yang pertama apa? Segala yang membatalkan wudu maka itu tidak bisa sekaligus membatalkan tayammum. Berikutnya, yang kedua, wa ru'yatul ma' ay wa tsani ru'yatul ma'. Ru'yah, apa ru'yah? Ru'yah itu ru'yatul hilal. Melihat hilal. Kalau ru'yatul ma' itu melihat air. Wasani ru'yatul ma' wa fi ba'd nusakhil matni wujudul ma'. Artinya ada bahasa di sebagian manuskrip itu adalah wujudul ma', adanya air. Dia melihat air atau adanya air. Air muncul. Jadi ketika antum lagi sholat atau belum sholat, tiba-tiba air datang. Walaupun nggak lihat loh ya, tapi airnya datang. Gembrojok kan? Gembrojok tahu kan? Tahu gembrojok air? Ya, ada yang masukin ke wadah, keluar airnya kan? Walaupun nggak lihat, intinya air ada. Karena ulur orang kaya itu karena air tidak ada lemah. Jadi ketika ada air datang ada, maka tahu tayammum. Kapan itu? Fi ghairi waqtis sholati, di selain waktu sholat. Di selain waktu sholat. Di selain waktu sholat. Maksudnya apa ini?
di ghairi waktu sholat, di selain waktu sholat. Tapi kalau di waktu sholat batal nggak? Di selain waktu sholat, misalnya antum belum sholat, air datang, batal nggak tayamumnya? Nah, antum selesai sholat, nggak ada urusan. Nah sekarang bagaimana kalau ketika sholat? Bagaimana kalau ketika sholat? Ya, ternyata di sini tafsir. Kemarin saya sampaikan kalau sedang sholat, ini mazhab Syafi'i loh ya. Kalau mazhab Syafi'i, faman tayammama li faqdil ma'i. Barang siapa tayammum karena hilangnya air, karena tidak ada air. Tsumma al-ma'a, kemudian dia melihat air, atau menyangka adanya air. Qabla dukhulihi fis shalah batala tayammum. Sebelum masuknya waktu salat, maka salatnya tayammumnya batal. Ini kalau sebelum salat ya. Sebelum salat. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha, kalau dia melihat air itu setelah masuknya dia ke dalam salat, wa kana fis salati, dan adalah salat mimma la yasqutu fardhuha bitayammumi, yang mana seperti termasuk yang tidak gugur kefarduannya karena tayammum, kasolati muqim, seperti salat orang yang mukim, batalat fil hal, maka batal otomatis seperti fil hal. Ini kasusnya orang yang mukim. Halo? Orang yang mukim. Atau mukim apa musafir? Waziyah musafir atau mukim? Musafir atau mukim? Kalau antum sudah mukim di atas 4 hari, itu namanya mukim. Kalau mukim cuma 3 hari, masih musafir. Udah berapa hari? Sebulan ada? Kalau udah sebulan, itu bukan musafir. Waktu itu sudah bertugas jadi mati. Jadi kalau orang mukim lagi sholat, air datang, dia pakai tayammum tadi ya. Kalau di tayammum, itu ya. Berarti orang mukim. Kenapa orang mukim kok batal sholatnya? Karena orang mukim itu jarang. Kemudian menadir al-ma'dzur. Jadi langka, sangat sedikit, sangat jarang bagi orang muslim itu kemudian air tidak ada. Kalau orang muslim mesti ada, biasanya loh, golibnya ada, umumnya ada. Jadi kalau dia lagi sholat melihat air, dengan air datang, air turun, maka batal sholatnya. Bagi orang yang muslim. Aw mimma yasqutu fardhuha bitayammumi ka sholati musafir, atau termasuk gugur fardunya karena dengan tayammum seperti sholat orang musafir, maka kalau terdulu fardhan kana as-salatu ana. Jadi kalau bagi orang musafir, sholat musafir ketika lagi sholat ada air datang, maka tidak batal. Mau sholat sunnah atau sholat fardhu. Jadi bahasanya di sini bagi musafir artinya sering nggak ada. Itu bagi musafir. Kalau mungkin seringnya ada, maka
perlakuannya berbeda. Wa in kana tayammum syakhsi li maradin wa nahwihi thumma ra'al ma'a. Sekarang berbeda. Kalau ada orang tayammum karena sakit atau yang seperti sakit, kemudian lihat air, maka itu tidak ada pengaruhnya. Fala athara bi ru'yatihi bal tayammumu batin di airihi. Maka tidak ada pengaruhnya ketika dia melihat air. Bahkan tayammumnya utuh seperti sedia seperti kondisi. Jadi kalau orang tayammumnya uzurnya bukan karena tidak ada air, tapi misalnya tiba-tiba air datang, ada urusan, gitu ya. Kenapa? Bukan gara-gara nggak ada air, tapi dia nggak boleh pakai air. Maka tayammumnya tidak bagus. Maka poin ini khusus bagi orang yang tayammum karena uzur tidak ada air. Wadah? Jelas ya? Itu yang kedua. Wasal itu yang ketiga ar-riddatu. War-riddatu dan riddah. Apa riddah? Murtad. Wa hiya qat'ul Islam. Itu memutus keislaman. Intahayna. Kita selesai dari al-mubtilat. Sekarang kita ganti pembahasan. Ini pembahasan bagi orang yang sakit, tangannya luka, kakinya luka, wajahnya ada luka. Bagaimana hal seperti ini? Wa idzan tana'a syar'an, dan jika tidak bisa terhalang secara syariat, isti'malul ma'i, menggunakan air di udhuin, ini syarah ya, syarah pada anggota badan. Fa'ilam yakun alaihi satir, jika tidak ada satir penutup, wajib alaihi at-tayammumu wa ghuslus sahihi. Jadi kalau ada orang yang secara syariat, artinya dibolehkan oleh syariat, gitu ya. Karena hal ini artinya tidak pakai air, maka kalau tidak ada sakitnya, antum bunuh, antum nggak korban, antum biarkan saja. Sementara air itu nggak boleh kena air. Lukanya tidak boleh kena air. Itu bagaimana teknis kita? Anggota tubuh ini kita wudhuin, kalau tangan dibasuh, yang ini ya jangan dibasuh, sakit nanti. Maka ganti dengan air. Basuh yang sakit itu kan hilang kan jadinya, nggak ada. Itu diganti dengan air. Misalnya gimana? Itu buka di sini, itu wudhu, ya, buka, terus tangan kan? Tangan kiri ini tinggal. Nah, setelah itu baru tayammum. Sudah, baru nyambung ke kepala. Itu di mazhab Syafi'i. Jangan menghadapi malah sakit lagi. Minta tangan tayammum ini, tayammum gitu. Ya. Jadi yang wajib itu tayammum dan ghuslus sahih, membasuh yang sehat, membasuh yang sehat. Gitu ya. Wala tartiba, dan tidak ada tertib bainahuma, di antara keduanya, lil junubi, bagi orang yang junub. Ini maksudnya apa? Orang yang junub
ketika ada luka, maksudnya itu ya, ketika ada orang terluka, ini yang luka apanya? Ya, tadi ya, tangannya. Maka ketika dia mandi, semuanya dimandiin, kecuali yang ini. Bedanya dengan wudhu apa? Kalau wudhu harus tertib, urut kayak tadi. Kalau mandi nggak perlu tertib. Artinya habis mandi baru tayamum boleh. Jelas nggak? Itu bedanya wudhu dengan mandi. Ketika antum ada luka yang harus ditayamumi. Jadi boleh tayamum di awal, boleh tayamum di akhir juga boleh. Di tengah-tengah juga boleh. Ribet ya. Akhir aja lah. Kenapa kok beda? Karena orang mandi kan dari mana aja boleh ya? Ya nggak? Kalau sunnahnya sih dari atas, kau dulu, kemudian kepala, kemudian badan. Itu kalau wudhu harus tertib. Kalau junub, mandi junub tidak perlu tertib. Makanya tayamumnya pun bebas. Di tengah-tengah tertib. Tapi kalau wudhu, ya wudhu, tayamumnya harus tertib. Tidak boleh tayamum di hak, sesuai dengan mana lukanya. Kalau lukanya di kaki, berarti di kepala, kemudian turun ke kaki dibasuh, terus tayang. Kalau di kepala, mengusap kepala, kemudian apa? Tayamum. Kalau kemudian ke ini dalam mazhab Syafi'i. Amal muhdits fa inna ma yatayammamu waqta dukhuli wasl al-'abdil 'alim. Orang yang hadas itu tayamum di waktu masuknya membasuh anggota tubuh yang sakit. Ini bergerak hadas. Artinya hadas, maksudnya hadas kecil. Ini beda antara orang junub dengan orang yang hadas kecil. Hadas besar dan hadas. Fa in kana 'alal udhi satir. Nah, sekarang kalau ada satirnya bagaimana? Kalau ada satir, artinya ada penutup. Jadi antum terluka, antum perban, antum tutup lah ya, ditutup. Ini penjelasannya. Wasahibul jabairi, wasahibul jabairi, jam'u jabirah, dibantu jini, wahya akshabun. Dan orang-orang yang memiliki perban, artinya yang pakai perban, wahya akshabun al-qasdun tusawwa wa tushaddu al-mawdi'ul kasri wal fahmi. Kemudian baik itu kayu atau bambu, kemudian dirapikan, diikat di tempat yang kasar, mungkin ada patah atau apa ya, apa yang menyatu, dia pakai. Jadi bagi orang yang pakai seperti itu, apa kewajiban dia? Yang sa'u'alina bilma, jadi mengusapnya. Ingat ya, mengusap, bukan membasuh. Mengusap satu air dikit. Hah? Ya, jangan banyak airnya. Gitu ya. Syarat aja. Karena dikit-dikit aja. Bilma ilam yumkin hunastuha. Kalau memang tidak bisa dibuka. Bilqau fidororin, karena khawatirnya doror akan doror di masa waktu berikutnya. Wayat ayam mami sama. Jadi kalau pakai itu ngusap plus tayamum. Kalau tadi nggak pakai ngusap kan? Kalau nggak pakai tutup. Nggak pakai ngusap yang sakit. Kalau ini karena ada tutupnya, ngusap terus tayamum.
wa yatayammamu sahibul jabairi fi wajhihi wa yadayhi kama sabaqa. Ya, di wajah bukan kedua tangan sebagaimana sudah lalu. Wa yusalli, dan dia salat, wala i'adata alaihi, dan dia tidak wajib mengulangi, atau tidak ada pengulangan alaihi atasnya, tapi tidak ada kewajiban mengulang lagi. In kana wada'aha, jika dia meletakkannya, dia meletakkan jabair ala tuhur, di atas suhu. Ini kalau dalam kondisi suhu. Berarti kalau kondisinya hadas, apa kewajibannya? Jika antum pakai tutup tadi, dalam kondisi suci, antum usap pas urutannya tadi ya, tangan dan basuh ke itu diusap, terus tayamum. Nah, kemudian sholat, maka sholatnya nanti tidak perlu diulang lagi. Tapi ingat, ketika masang jabiroh tadi, antum masang dalam kondisi suci. Dikasih sih. Iya, ribet ya. Kalau kondisinya nggak suci, nanti kalau antum sudah sehat, mulai. Artinya dokter yang lebih detail. Atau antum harus lebih detailnya. Dok, saya wudhu dulu ya. Baru dipasang apa namanya tadi? Jabair atau perban. Wa kana fi ghairi a'dha'i tayammum. Ditambah lagi di syarahnya, dan dia bukan di anggota tayammum. Dia bukan di anggota tayammum. Begitu ya. Di luar anggota tayammum. Ini berarti harusnya kaki nih, bukan. Jadi kalau di tangan anggota tayammum kan? Ini berarti ini hanya untuk selain anggota tayammum, kaki atau kepala, selain. Tapi kalau anggota tayammum makanya sebagian Syafi'iyah dan jumhur ulama tidak mengatakan itu. Kalau sudah diusap, ditayamum, ya sudah, nggak perlu ngulang lagi. Ini menurut jumhur. Kebanyakan ulama Indonesia tidak berpotensi mendapat ini, karena lebih supaya meringankan. Kasihan, sakit, pulang dulu. Dan ternyata Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i itu juga lebih memilih tidak mengulang. Mungkin namanya banyak. Yang satu yang lain mengatakan tidak perlu mengulang. Tapi di kitab ini Syekh Abu Sujat dan pensarahnya mengatakan itu kalau di anggota tayammum maka atau di wahada maqalah an-Nawawi fi rawdah lakinnahu qala an-najm wa jumhur yaqtadi adam al-farq. Di mana lain pun di kitab Rawdah sependapat dengan Abu Suja dan Al-Ghazzi. Tapi di kitab Majmu' beliau mengatakan yaqtadi adam al-farq. Artinya tidak perlu dibedakan. Kalau anggota tayammum atau tidak.
Tayammum sama sama. Oke. Wa yushtaratu fil jabirati Allah ta'khudha min as-sahih ila ma la budda minhu jenis timsati. Disyaratkan pada jabirah tidak mengambil minas sahihi dari yang sehat illa ma la budda minhu lilistimsa. Jadi syaratnya jabirah itu ya tidak mengambil dari yang sehat. Misalnya kaki tadi ya, kaki kita ini sakitnya segini, maka jangan ngambil banyak-banyak begini ya, tapi cobanya cukup segini saja karena untuk penempelnya. Jangan sampai luka segini tapi ditutup semua. Tahu nggak ya? Tutup full kayak sepatu. Nah, kalau ditutup full artinya apa? Wajib mengulang. Jadi syaratnya jabirah itu sesuai porsinya, jangan lebay. Kalau berlebihan itu diwajibkan mengulang. Artinya begitu. Wal lusuq wal isabatu wal marham wa naqwa ala jarhi kal jabirah. Lusuk itu semacam yang nempel-nempel gitu. Mungkin kayak sekarang apa? Hancaplas. Atau al-isobah. Isobah ini lebih pada kain. Jadi kayak kelompok itu. Wal marham itu krim. Krim. Wanah pula ala zarfi kalbihnya. Artinya semuanya itu dihukumi seperti perda. Artinya kedudukannya sama. Terakhir, kedua. Wa yatayammamu li kulli fariidatin wa manduratin. Dan bertayammum seseorang di kulli fariidah bagi setiap satu fardu, setiap fardu. Wa manduratin dan setiap yang dinazar. Jadi antum kalau sholat pakai tayammum itu hanya untuk satu sholat wajib saja. Ya bisa untuk dua sholat. Misalnya mengqadha, berarti harus tayammum kembali. Ya. Atau sholat nazar. Nazar jadi wajib kan aslinya? Aslinya tidak wajib, gara-gara nazar jadi wajib. Maka sholat wajib sendiri tayammum, nanti nazar juga tayammum sendiri. Fala yujma baina salatai fardin bi tayammumin wahid. Tidak boleh mengumpulkan dua salat fardu dengan satu tayammum. Jadi harus satu. One for one. Satu tayammum untuk satu salat wajib. Wala baina tawafaini, dan tidak untuk dua tawaf. Ini lagi di Mekah, lagi di Masjidil Haram, air mandek, ya. Atau nanti nggak boleh pakai air, akhirnya tayammum. Maka tayammum ini hanya untuk satu tawaf. Itu juga ya. Kenapa nggak tujuh itu? Wala baina salatin wa tawafin.
yang tidak antara sholat dan tawaf. Artinya sholat sendiri, tayamum sendiri. Nanti tawaf sendiri, tayamum sendiri. Wala baina jum'atin wa khutbatiha. Ini dari itu lagi. Nanti jadi khutbah. Itu satu fardu. Berarti habis khutbah terus tayamum untuk sholat Jumat. Walil mar'ati idza tajammamat bi tamkinil halili an taf'alahu miraran. Bagi perempuan ketika tayammum bi tamkinil halili, untuk memungkinkan al-halil, untuk membolehkan al-halil. Apa al-halil sini? Imam az-zawj. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau nggak ada air, kemudian suaminya pengen, dia baru mungkin selesai haid kayak gitu. Harus mandi besar kan? Ini tayamum. Boleh. Antap alahu miraran, melakukannya berulang-ulang. Watajma'a bainahu wa bainas salat di dalam tayammum. Dia boleh menentukan antara tadi ya, tamkinul halil dan salat dengan tayammum tersebut. Ini ada berhubungan, itu bisa untuk apa mau dilampau ya ini percaya. Ini itu lagi. Ya. Satu ini. Ya. Ini mau bentuk. Jadi mengumpulkan antara dia mandi besarnya dan untuk sholat. Yang terakhir waquluhu wa yusalli bi tayammumil wahidin ma sya'a min al-nawafil. Wa yusalli salat dengan satu tayammum, tayammum wahid, ma sya'a, apa saja dengan nawafil dari yang sunnah. Nanti kalau sholat sunnah itu satu tayammum boleh. Banyak sunnah maksudnya ya. Sholat duha, sholat hajat, istikharah, kalau ya, taubat, gitu ya. Cukup dengan satu tayammum. Tapi kalau itu hanya satu. Kalau sholat sunnah boleh satu tayammum dengan segala sholat sunnah. Sakitun minta ini satu mati. Ini dalam satu manuskrip gugur, tidak ada tulisan ini. Allah Ta'ala pas persis 13 pertama. Nanti dia ada maka kita majlis bukan Allah memberikan ada yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Makin jalan nanti. Yang ada tangan belum ya? Hah? Nanti aja lah. Tangan aja kan. Pinter ini. Gimana? Nanti yang tulis sendiri ya? Iya, benar. Syukran. Semuanya. Waalaikumsalam.